أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم antara Ustadz Muhammad Nuruddin LCMA dan Bang Heri Pras. Kita akan lihat performa mereka. Latar belakang pendidikan. Informasi pendidikan di antara mereka berdua. Ya, di sini jelas terlihat Ustadz Muhammad Nuruddin menempuh jalur pendidikan yang sampai kepada kita, mondok di Pondok Pesantren Babu Salam Tangerang, melanjutkan kuliah ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Nah, kalau untuk Bang Heri, kita coba cari di internet. Kenapa? Karena pendengarnya adalah warga internet. Jadi kalau misalnya Bang Heri punya ijazah formal, tapi tidak disampaikan ke internet, ya kita nggak bisa mencarinya. Materi bagian 1. Kita akan mulai masuk ke materi pembahasan. Ya, tapi belum terlalu dalam kita membahas materi yang mereka sampaikan. Di sini masih seputar pinggiran. Ya, jadi di sana kita lihat sempat tersampaikan di antara mereka berdua terkait miskinnya bahasa Indonesia berbanding bahasa Arab. Jadi apakah benar? Kita lihat ya videonya. Bahasa Indonesia itu terlalu miskin untuk menerjemahkan bahasa Al-Quran sedemikian kaya ya. Oh, jadi bahasa Indonesia miskin. Bahasa Indonesia itu terlalu miskin untuk menerjemahkan bahasa Al-Quran sedemikian kaya ya. Oh, jadi bahasa Indonesia miskin. Ya, jadi menurut Ustadz Muhammad Nuruddin, bahasa Indonesia itu terlalu miskin. Ya, jadi kita coba cek faktanya. Ya, terlihat jelas memang berdasarkan informasi yang bisa kita temukan, jumlah kosakata bahasa Indonesia ada 600.000, sedangkan bahasa Arab ada 12 juta kosakata. Artinya bahasa Arab kosakatanya memang jauh lebih kaya, 100 kali lipat dibandingkan bahasa Indonesia. Ya, jadi udah jelas siapa yang lebih benar dalam masalah miskinnya bahasa Indonesia. Materi bagian 2. Kita akan konsepnya agak berbeda. Jadi kita mulai menguji masing-masing statement di antara mereka berdua. Nanti kita mulai dari statement yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin. Nanti kita coba uji ke seberapa kuat argumen mereka. Sesi ini adalah sesi yang sangat sensitif. Untuk melanjutkan video ini, pastikan Anda sudah menyiapkan makanan atau minuman yang menyebabkan Anda semua rileks. Kencangkan sabuk pengaman. Jadi salah besar kalau dikatakan bahwa Allah itu ada di langit. Kita coba ulang sekali lagi, karena statementnya ini agak berat ya. Jadi salah besar kalau dikatakan bahwa Allah itu ada di langit. Oke, kita pengen tahu sebenarnya apa maksud dari Ustadz Nuruddin mengatakan demikian. Kita coba perhatikan. Tapi apa? Itu menunjukkan kedudukan secara maknawi bahwa Allah itu maha tinggi dari hamba-hambanya. Derajatnya jauh melampaui hambanya. Ya, jadi pada statement pertama dia menyatakan bahwa salah besar jika disebut bahwa Allah berada di atas langit, itu dia tolak karena sebabnya adalah itu lebih kepada sifat kebertempatan atau sifat yang menyatakan keberarahan. Nah, itu adalah sifat-sifat yang melekat pada makhluk. Makanya Ustadz Nuruddin pada statement tersebut berkesimpulan bahwa itu tidak layak bagi Allah. Sehingga maknanya akhirnya oleh Ustadz Nuruddin dipalingkan atau ditakwil
menjadi bahwa Allah maksudnya berkedudukan tinggi, bukan berada di ketinggian, tapi kedudukannya tinggi, derajatnya jauh lebih tinggi daripada derajat manusia. Nah, di sini letak tidak konsistennya argumentasi Ustadz Nuruddin, di mana pada statement pertama dia tolak karena adanya kesamaan sifat pada makhluk dari sisi kebertempatan dan keberarahan. Namun di sisi lain dia menggunakan statement yang juga menetapkan adanya kesamaan sifat, di mana dia menyebutkan bahwa Allah memiliki derajat yang jauh lebih tinggi dibanding makhluk. Itu artinya bahwa baik Allah maupun makhluk memiliki derajat. Hanya saja bedanya makhluk derajatnya rendah, Allah derajatnya tinggi. Jika yang dimaksud bahwa derajatnya jauh lebih tinggi itu menunjukkan superioritas Allah, maka secara posisi di atas juga dianggap superioritas. Jadi sebenarnya keduanya sama aja. Jadi mungkin maksud Ustadz Nuruddin mau keluar dari penafsiran yang berbahaya, justru sama-sama berbahaya dari sisi niat. Padahal kalau memang misalnya dia mau konsisten, baik mau dia bilang Allah berada di atas langit dalam artian ketinggian, ataupun dari sisi kedudukan, ya dua-duanya sama-sama diterima, nggak usah ditolak. Gitu. Atau secara hakikat bagaimananya, ya sudah Allah saja yang lebih tahu. Jadi di sini letak inkonsistensinya. Jadi statement Ustadz Nuruddin yang menyatakan bahwa Allah tidak di atas langit atau salah besar orang yang beranggapan bahwa Allah berada di atas langit, argumentasi Ustadz Nuruddin menurut kami, Hafsah dan Abang, itu lemah, tidak bisa diterima. Ini kita lanjut ke statement kedua yang berhasil kami tangkap. Jangan artikan tangan tapi, karena kalau tangan tuh maknanya ini. Oke? Ya, mustahil Allah itu punya persamaan dengan makhluk. Baik, di sana Ustadz Nuruddin ingin menjelaskan bahwa seandainya Allah menyebutkan makna tangan, jangan langsung diartikan seperti dia sembari memberikan isyarat tangannya. Ya, kalau itu yang dia maksud, itu bukan yadullah namanya. Bukan tangan Allah, itu tangan manusia. Ini letak kesalahan sebenarnya kebanyakan dari orang-orang yang mendalami ilmu kalam, ilmu filsafat pada bab tentang sifat-sifat Allah, termasuk tangan Allah, wajah Allah, dan yang sejenisnya. Nampaknya seperti itu adalah sifat-sifat yang melekat pada makhluk, lalu mereka berusaha memalingkan sifat tersebut secara mutlak kepada Allah, karena dengan sebab atau dasar mukhalafatul hawadisi atau laisa kamislihi syai'un, gitu. Itu dasarnya sebenarnya. Tidak ada yang semisal dengan Allah, siapapun, sesuatu apapun. Jadi mereka menggunakan dasar ini, ya ini juga sebenarnya dasar yang digunakan oleh seluruh umat Islam, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa memang laisa kamitslihi syai'un itu benar dalilnya, bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Tapi bagaimana penjelasannya sebenarnya nggak bisa. Bukan berarti ketika sesuatu sifat yang Allah sebutkan pada dirinya, lalu kita lihat itu ada pada makhluk, khususnya pada manusia, otomatis kita nafikan, kita tolak, karena beranggapan ya kalau Allah punya tangan sama dong kayak manusia. Nah, ini juga nanti kita coba uji konsistensi cara berpikir yang demikian. Baik, jadi kalau seandainya dia, Ustadz Nuruddin, menyebutkan tangan Allah lalu mengisyaratkan dengan tangannya, itu sekali lagi bukan tangan Allah, itu namanya tangan manusia. Jadi kalau seandainya di dalam ayat Allah sebutkan tangan Allah, ya kita jangan langsung membayangkan tangan seperti itu. Karena kalau kita membayangkan dengan tangan yang seperti itu, nanti semut komplain, karena bagi semut tangan bukan begitu. Nanti semut akan kasih lihat, nih tangan yang begini. Nah, nanti kalau seandainya ayam dengar, ayam juga komplain. Bagi ayam tangan nggak begitu, tangan begini. Itu artinya apa? Artinya kalau seandainya kita mendengar ada kalimat tangan saja, kita nggak bisa secara egois langsung menyatakan tangan seperti tangan kita. Kalau yang kita kasih lihat tangan begitu namanya tangan manusia.
Apalagi kalau seandainya ayatnya jelas tangan Allah. Ya berarti kita terapkan saja kaidahnya Imam Malik. Bahwa yang namanya tangan itu kita tahu maksudnya. Tapi kaifiatnya, bagaimananya, rinciannya kita kagak tahu. Kenapa? Karena Allah nggak ngejelasin lagi detailnya. Itu karena kalau seandainya urusan yang terkait dengan sifat Allah itu wajib kita imani hanya berdasarkannya apa yang Allah sebutkan. Kalau Allah nggak sebutkan ya kita nggak berani sebut. Tuh, tapi ketika Allah sebutkan dengan penetapan sifat tersebut ya harus kita terima. Itu cuman kaifiatnya kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang melekat pada makhluk. Gitu. Jadi ya kalau seandainya kita langsung isyaratkan dengan tangan seperti kita kasih lihat begini, tangan begini, itu namanya tangan manusia. Isinya ada tulang, ada tulangnya, ada darahnya. Gitu. Itu namanya tangan yang disusun penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, sebagaimana umumnya makhluk. Sedangkan Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Nah, itu juga bisa diterapkan ke semua sifat-sifat Allah. Pada sifat-sifat yang seolah-olah itu haknya manusia. Jadi kalau seandainya Allah menyebutkan sifat melihat, mendengar, itu jangan diartikan, loh manusia melihat, mendengar, masa Allah melihat, mendengar. Terbalik, harusnya ketika Allah menetapkan padanya sifat melihat, berarti hak asalnya melihat itu adalah sifatnya Allah. Manusia hanya diberikan sifat melihat sebagaimana yang Allah kehendaki atas manusia. Gitu. Jadi sedangkan sifat melihatnya Allah dengan pemaknaan melihat yang sempurna. Dengan maha sempurnaannya Allah. Dengan kemuliaannya Allah. Tanpa cacat, tanpa kekurangan. Tanpa cacat dan tanpa kekurangan. Adapun penglihatan manusia itu dengan makna penglihatan yang penuh kekurangan, penuh kelemahan. Ya, sebagaimana umumnya penglihatan makhluk, khususnya manusia, ada batasnya. Ya kan, semakin jauh, semakin tidak bisa kita lihat. Itu artinya pengertian melihat dengan penuh kekurangan. Itu yang ada pada makhluk. Tapi apa yang ada pada Allah, definisi melihat dengan kesempurnaan. Tidak ada sedikit pun kekurangannya. Sama pendengaran juga begitu. Nah, kaifiatnya bagaimana melihat dan mendengar, jangan dibayangin melihat dan mendengarnya sebagaimana proses melihat mendengarnya manusia. Karena di antara makhluk pun proses melihat dan mendengarnya aja udah berbeda. Antar makhluk aja udah berbeda kaifiatnya. Bagaimana lagi dengan Allah? Jadi kita tetap mengimani itu sebagaimana kita pahami makna dasarnya, tapi bagaimananya kita wallahu a'lam. Jadi kalau seandainya di sana di statement kedua ini Ustadz Nuruddin menyatakan bahwa makna tangan itu bukan makna tangan yang sebagaimana kita pahami, lalu dibandingkan dengan makna lainnya, hanya karena kalau tangan itu seperti tangannya manusia, ya itu keliru. Menurut kami, menurut Hafsah dan Abang. Jadi untuk statement kedua, Ustadz Nuruddin menyatakan bahwa makna tangan Allah nanti jangan dibayangin tangan. Iya, memang gak ada yang membayangkan tangan manusia sebenarnya. Karena yang Ustadz Nuruddin sampaikan itu sebenarnya bukan tangan Allah, tapi tangan manusia. Jadi statement kedua menurut kami lemah.